Halo semua, balik lagi sama gue Rendra. Kali ini gue bakalan berbagi beberapa metode eksekusi mati yang pernah tercatat di beberapa negara di seluruh dunia. Check this out. Di beberapa negara, hukuman mati sudah nggak diberlakukan lagi karena melanggar hak asasi manusia. Tapi gue bakalan berbagi beberapa metode hukuman mati yang paling sadis buat kalian versi Midnight Story. Scarfism. Metode ini pertama akan membuat si terdakwa mati secara perlahan. Berasal dari Persia kuno, sekitaran tahun 500 sebelum Masehi. Orang-orang yang bersalah akan ditelanjangi dan diikat ke batang kayu, lalu mereka dihanyutkan di danau atau di sungai. Orang-orang itu kemudian dipaksa meminum susu dan madu, sehingga mengalami diare parah. Tak cukup dari sampai situ, tubuh mereka pun dilumuri oleh madu untuk menarik serangga. Selagi tubuhnya digigit, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Pada umumnya, orang yang mendapat hukuman ini akan mati karena kombinasi infeksi jaringan tubuh yang parah, sengatan matahari, dan infeksi akibat kotoran atau muntahan mereka sendiri. Diperkirakan teknik eksekusi mati tersebut memakan waktu 15-17 hari. Hukuman mati berikutnya berasal dari era pertengahan, yaitu direbus hidup-hidup. Pada saat itu, masyarakat di berbagai negara sering merebus hidup-hidup orang yang bersalah. Kejahatan yang dilakukannya pun bermacam-macam, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga pemalsuan uang. Merebus manusia secara hidup-hidup adalah hukuman yang sangat menyiksa. Pasalnya, kematian tidak akan datang secara instan, melainkan perlahan-lahan. Hal yang pertama dirasakan pastinya shock. Kemudian diikuti dengan terbakarnya kulit selapis demi selapis, hingga hancurnya lapisan jaringan lemak. Cairan yang digunakan untuk eksekusi ini pun bermacam-macam, mulai dari air, larutan lilin, wine, hingga timah panas. Untungnya, metode ini terakhir diterapkan oleh Uzbekistan di tahun 2002. Mazatelon adalah metode eksekusi mati yang diterapkan di daerah Papal State, sebuah wilayah yang berada di Italia. Masyarakat biasanya dihukum mati para pendosa gereja yang menggunakan palu besar. Palu tersebut akan diayunkan sekali ke arah kepala terdakwa karena tidak bisa menghilangkan nyawa begitu saja. Para eksekutor pun kemudian menggorok leher korban. Hukuman ini memang bertujuan untuk menyiksa dan memberikan pelajaran ke orang lain agar tidak melakukan dosa. The Blood Eagle adalah metode eksekusi yang biasanya diterapkan oleh prajurit Norse kuno Jerman Utara. Hukuman yang satu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan elang. Lalu kenapa dinamakan Blood Eagle? Tubuh si terdakwa akan diubah sehingga mirip elang. Gimana caranya? Punggung mereka akan dibuka. Kemudian tulang rusuk mereka pun dipatahkan
hingga mencuat keluar seperti sayap elang. Dari situ, para eksekutor akan melumuri paru-paru si pendakwa dengan garam. Kematian yang satu ini pun membutuhkan waktu beberapa hari. Penyebab kematian korban biasanya karena kekurangan darah, oksigen, atau menahan rasa sakit yang teramat parah. Catherine Well, atau yang dikenal sebagai breaking will, adalah cara eksekusi mati yang biasa digunakan di Jerman pada era pertengahan. Para terdakwa akan diikat di sebuah roda besar dan ditempatkan di pusat keramaian. Roda tersebut kemudian diputar tanpa henti. Selagi roda itu berputar, algojo akan memukul tubuh si terdakwa dengan sangat keras berkali-kali. Lebih parahnya lagi, proses tersebut ditonton oleh semua orang, termasuk anak kecil. The Rack adalah hukuman yang digunakan di negara Eropa selama berabad-abad. Itulah kenapa cara dan alatnya pun beragam. Namun, pada dasarnya The Rack adalah hukuman yang bertujuan untuk membuat persendian terlepas. Orang yang mendapat hukuman ini akan diikat terlentang ke kayu hingga badan mereka berbentuk huruf X. Setiap persendian kemudian ditarik, dan hingga si korban tidak mampu berteriak. Cara lain, The Rack ini adalah menggunakan kuda sebagai alat. Tubuh orang tersebut akan ditidurkan terlentang di atas punggung kuda. Tangan dan kakinya pun ditarik ke bawah hingga sendi-sendi mereka terlepas. Brazen Bull. Jika kalian pernah menonton film Midsommar, kalian pasti familiar dengan cara eksekusi mati yang satu ini. Di adegan terakhir, diperlihatkan pemeran utama laki-laki dimasukkan ke dalam tubuh beruang kemudian dibakar hidup-hidup. Bedanya untuk Brazen Bull, masyarakat Yunani menggunakan banteng yang dibuat dari logam. Tubuh banteng tersebut berlubang. Mereka akan memasukkan orang-orang yang bersalah ke dalam tubuh banteng tersebut. Setelah itu, banteng logam tadi akan dibakar. Orang-orang yang dihukum mati akan menjerit-jerit kesakitan, sehingga membuat banteng tersebut seakan-akan hidup. Bagian itulah yang disenangi oleh masyarakat Yunani kuno. Oke, itulah beberapa metode eksekusi mati versi Midnight Story. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. Salam.